Perkenalkan, nama saya Ahmad Muslim Aradi dari kelas B4 MD, NIM 24403-128. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amara bil qasdi wal ihtitam wa nahaa 'anil israfi wal ihtikari fi kulli hal wa ja'ala takaffuran bainal ibad sababan lidaf'il bala wa husnil ma'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah. Wa qad qala ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, puji syukur atas kehadiran Allah, Tuhan semesta alam. Dia adalah zat yang telah menjadikan manusia membutuhkan makhluk lain untuk memastikan kelangsungan hidup. Manusia membutuhkan tumbuhan untuk bernafas dan makan, serta membutuhkan hewan dan energi untuk beraktivitas. Semua itu menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa makhluk lain. Salawat dan salam harus selalu kita senandungkan untuk junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, makhluk yang paling sempurna, sosok insan yang layak untuk kita ikuti setiap perilakunya. Begitu juga kepada para kerabat beliau, sahabat, dan para ulama yang telah menyebarkan ajaran suci yang dibawanya. Semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka. Di sini Khatib berwasiat kepada diri sendiri dan jamaah salat Jumat. Marilah kita tingkatkan tilawah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya adalah dengan tetap mengikuti orang-orang yang berada di jalan kebenaran. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, sejak Selat Hormuz ditutup oleh Iran pada akhir bulan Februari dan awal Maret 2026, seluruh negara di dunia menetapkan status siaga dan merancang kebijakan tanggap darurat untuk penghematan BBM. Bagaimana tidak, Selat Hormuz ini adalah jalur perdagangan internasional yang setiap harinya terdapat kapal-kapal tanker yang berlalu lalang menyebarkan 20% kebutuhan energi ke seluruh dunia. Maka dengan ini, sejak 17 Maret, Jepang mulai mencari sumber energi alternatif dan mulai menggunakan pasokan energi cadangan. Sri Lanka sejak penutupan Selat Hormuz, negara tersebut memiliki kendaraan pribadi yang bisa memperoleh 15 liter bensin per pekan. Kemudian juga di Mesir, pemerintahnya berupaya menekan konsumsi energi dengan membuat kebijakan pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan dan restoran hingga pukul 9 malam. Selain ketiga negara tersebut, masih banyak kebijakan penghematan yang dilakukan oleh negara-negara lain, termasuk juga negeri kita tercinta sendiri, yaitu Indonesia. Baru-baru ini Menteri Perdagangan Bapak Airlangga Hartarto menyampaikan beberapa poin kebijakan pemerintah dalam menyikapi krisis energi ini. Di antaranya yaitu adalah penerapan kerja dari rumah dan pembatasan penggunaan kendaraan dinas bagi pekerja. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, saat kondisi darurat semacam ini, kita harus tetap sadar dan berhati-hati dalam menerima berita. Pastikan sumbernya kredibel dan menampilkan fakta yang telah terjadi, termasuk juga mengendalikan reaksi terhadap isu-isu liar yang tengah bergulir di masyarakat. Jangan sampai ada kabar atau isu hoax yang beredar di masyarakat. Misalnya harga BBM akan dinaikkan oleh pemerintah imbas dari perang yang ada di Timur Tengah,
sehingga dengannya menyebabkan kita panik dan berupaya memborong segala hal untuk menjaga ketersediaan, termasuk secara tergesa-gesa ke SPBU untuk menyiapkannya dengan BBM. Kita tidak boleh melakukan tindakan demikian, sebab dalam Islam hal ini termasuk dalam kategori israf atau berlebihan, bagaimana terangkan dalam surat Al-A'raf ayat 31. Ta'awudzillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya adalah dan makan dan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, meskipun ayat ini secara eksplisit menyinggung perilaku berlebihan dalam urusan makan dan minum, akan tetapi dijelaskan oleh Syekh Asy-Syarafi dalam kitab Tafsir Asy-Syarawi jilid 7 halaman 4113 bahwa segala tindakan yang melebihi batas normal termasuk ke dalam hal yang tidak diperbolehkan dan menyebabkan pelakunya sebagai orang yang melampaui batas. Imam Asy-Syarawi merincikan, faida lam yujad ma yumlika fal haqqu yahillu laka an ta'khudha ala qadri ma yanfa'u 'alaika hayataka wal musrifuna al mutajahiduna al hududa. Artinya, maka apabila tidak ditemukan sesuatu yang dapat menyukupimu, diperbolehkan bagimu untuk mengambil sekedar saja yang dapat menjaga kelangsungan hidupmu. Dan orang-orang yang berlebihan adalah yang mereka orang yang melampaui batas. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, selain menyebabkan kita berpotensi melakukan hal yang tidak diperkenankan oleh Islam, perilaku kita yang memborong kebutuhan seperti BBM untuk menimbunnya dapat menyebabkan kita menjadi orang yang salah dan berdosa, sebagaimana juga dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Ma'mar bin Abdillah. An Ma'mar bin Abdillah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yahtakiru illa khawatiun, yang artinya dari Ma'mar bin Abdillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seseorang itu menimbun atau barang kecuali ia bersalah. Hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, Abul Abbas Al-Qurtubi dalam kitab Al-Mubin 5 Asykalan min Talqis Kitab Muslim jilid 4 halaman 520 menjelaskan juga bahwa perbuatan menimbun itu tidak diperkenankan dalam hal apapun. Qultu wa hadzal haditsu bi hukmi itlaqi aw umumi yadullu ala man al-ibtidai fi kulli syai'. Nah, yang artinya aku berkata, hadis ini berdasarkan keumuman dan cakupannya menunjukkan bahwa penimbunan dalam segala hal. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam situasi sulit seperti sekarang, ketika kebutuhan energi sedang langka dan kondisi terasa tidak pasti, sebagian orang cenderung membeli barang secara berlebihan karena panik. Padahal dalam Al-Quran sendiri, surat Al-A'raf ayat 31, Allah mengingatkan agar kita tidak berlebih-lebihan. Panik baik pada dasarnya adalah bentuk sikap berlebihan yang lahir dari rasa takut, bukan keputusan yang timbul sebab untuk memenuhi kebutuhan. Selain itu, penimbunan barang yang dibutuhkan oleh banyak orang seperti BBM juga termasuk perbuatan yang dilarang. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang menimbun barang termasuk orang yang berdosa. Karena itu, yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan tidak terbawa kepanikan. Belilah barang secukupnya sesuai kebutuhan. Mari kita jaga kepedulian terhadap sesama, agar di tengah situasi sulit ini semua orang tetap bisa mendapatkan kebutuhannya dengan adil, serta tetaplah ikuti kebijakan pemerintah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru alahu ala taufiqi wa tinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran.
Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun ittaqullaha fima amara wa tahu amma naha wa a'lamu anna Allah amara bi amrin bada fihi bi nafsihi wa tanna bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin warda anna ma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilna syirka wal musyrikin wa ansur ibadaka al muwahhidin wa ansur man nasaratin wa hdur man qadala al muslimin Qadabbir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma fa annal bala wal wabra wal jalajila wal mihan wa su'al fitani wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia hada khassah wa sa'ir buldan muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadkurullahal azim yadhkurkum wadhkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.